Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sylvia Ratna Dewi, NPM 190016, Fernanda Ade Ayu 180052, Sevia Tiara Putri 190157, Hikmah Wintoro 190029, Eka Yuda 190026 akan memaparkan tentang Blue Ocean Strategy. Yang pertama, menemukan lautan non-konsumen. Mantra bisnis adalah mengutamakan pelanggan. Mantra ahli strategi Samudra Biru adalah non-konsumen dulu. Ingat, tujuan membuat pergeseran Samudra Biru bukanlah untuk bersaing merebutkan pelanggan yang sudah ada, tetapi untuk menciptakan permintaan baru dan mengembangkan industri. 3 tingkatan non-konsumen. Non-konsumen tingkat pertama yaitu non-konsumen yang akan segera menjadi industri. Non-konsumen lapis kedua yaitu menolak non-konsumen orang atau organisasi yang secara sadar berpikir untuk menggunakan penawaran industri tetapi kemudian menolaknya, baik karena penawaran industri lain lebih memenuhi kebutuhan mereka atau karena penawaran di luar kemampuan mereka. Dalam hal ini, kebutuhan mereka adalah baik. Yang ketiga, non-konsumen lapis ketiga adalah yang terjauh dari pelanggan industri yang sudah ada. Merekonstruksi batasan pasar secara sistematis. Yang pertama, jalur 1 melihat ke seluruh industri alternatif. Jalur ini adalah untuk mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang saat ini dipecahkan atau penawaran, dan kemudian menghasilkan daftar solusi atau industri lain yang kebutuhannya sama. Jalur kedua, melihat ke seluruh grup strategis dalam industri. Sebagai besar perusahaan fokus untuk mengalahkan pesaing mereka untuk meningkatkan posisi mereka dalam kelompok strategis atau segmen pasar mereka. Yang ketiga, jalur 3 melihat ke seluruh rantai pembeli. Sebagai besar industri berkumpul di sekitar definisi umum dari target pelanggan mereka. Namun kenyataannya keputusan pembelian biasanya melibatkan secara langsung atau tidak langsung rantai pembeli. Jalur keempat mencermati penawaran dan layanan pelengkap. Beberapa produk atau layanan digunakan dalam ruang hampa. Dalam banyak kasus produk atau lain mempengaruhi nilainya. Jalur yang kelima ini memikirkan kembali orientasi fungsional emosional industri. Persaingan dalam industri atau kelompok strategis tertentu cenderung menyatu, tidak hanya di sekitar pandangan yang diterima tentang ruang lingkup penawaran, tetapi juga di sekitar dasar daya tariknya. Jalur yang keenam berpartisipasi dalam bentuk tren eksternal seiring waktu. Tren eksternal mempengaruhi setiap industri dari waktu ke waktu. Saat ini hampir kembali ke kekuatan eksternal. Mengembangkan peluang lautan biru alternatif. Yang pertama, ada ekstra wawasan kunci yang diungkapkan oleh jalur. Anggota tim harus hati-hati membaca dan meninjau template rekaman lengkap dengan semua komentar yang mereka terima dan observasi yang mereka buat selama kerja di lapangan. Kemudian yang kedua, telusuri faktor mana yang harus dihilangkan, dikurangi, dinaikkan, dan dibuat. Artinya menggunakan kerangka kerja 4 tindakan dan kisi ERRC untuk membantu mengatur jawaban. Untuk memastikan bahwa semua orang benar-benar memahami cara menerapkan kerangka kerja dan melengkapi kisi. Yang ketiga, pastikan mengejar diferensiasi dan biaya rendah. Pengerjaan diferensiasi dan biaya rendah secara simultan melalui inovasi nilai adalah kunci untuk membuka perbatasan biaya nilai baru dan karenanya membuat pergeseran Samudra Biru. Kemudian yang keempat, gambar alternatif Samudra Biru. Agar profil strategis langkah baru yang diusulkan dapat dengan mudah diapresiasi dan dikomunikasikan
cantumkan harga terlebih dahulu, diikuti dengan semua faktor yang dihilangkan, lalu dikurangi, lalu dinaikkan, dan terakhir dibuat. Itu akan memberi profil strategis yang mudah dibaca. Kemudian yang kelima, uraikan manfaat ekonomi penawaran bagi organisasi. Sebagian besar industri memiliki gagasan yang wajar tentang bagaimana biaya secara umum dipecah di seluruh rantai nilai mereka. Misalnya nilai industri penerbangan yang memiliki pemahaman yang baik tentang biaya relatif yang terkait dengan biaya bandara, bahan bakar, staf pemeliharaan, makanan dan minuman, pemasaran, program, loyalitas, dan sebagainya. Kemudian slide yang terakhir bisa dilanjutkan Mas Wintoro. Baik, Mbak Sylvia. Untuk yang selanjutnya, memilih Blue Ocean Move Anda dan mengadakan pasar cepat tes. Dalam pekerjaan dengan organisasi, sering mendengar keluhan bahwa manajemen senior terlalu konservatif dan ide inovatif apapun yang diajukan biasanya tidak diperjuangkan atau dianggap serius. Pengusaha sering menyuarakan keluhan yang sama tentang investor yang mereka tuju. Namun ketika kami meminta untuk membagikan contoh ide inovatif yang ditolak, kami melihat beberapa masalah umum. Untuk yang pertama, dinamika Blue Ocean Fair. Selain kepala unit fokus, kota harus menyerahkan tim utamanya serta kepala pemasaran, manufaktur, SDM, keuangan, dan logistik. Para eksekutif tidak hanya diminta untuk memberikan dukungan khusus setelah eksekusi berlangsung. Untuk yang kedua, menyelenggarakan Blue Ocean Fair. Berikut paduan untuk menyelenggarakan Blue Ocean Fair. Untuk yang pertama, mulailah dengan intisar realitas Samudra Merah, industri, dan kebutuhan untuk membuat perubahan Samudra Biru. Yang kedua, minta tim mempresentasikan opsi strategi Samudra Biru mereka. Yang ketiga, minta peserta untuk menunjukkan semua stasiun dan kemudian memberikan suara. Untuk yang keempat, selidiki umpan balik dan pembelajaran maksimum. Untuk yang terakhir, putuskan opsi Samudra Biru mana yang akan dikejar. Untuk poin yang selanjutnya, di dalam Blue Ocean Fair, raksasa barang konsumen global. Ketika datang ke industri yang dikomoditas dan sangat kompetitif, hanya sedikit industri yang lebih merah daripada pasar tisu toilet Brazil yang bernilai lebih dari 1,5 miliar US dollar, yang berjumlah lebih dari 50 pesaing dan 200 merek. Tapi yang bisa dilakukan dengan produk sederhana dan mendasar seperti tisu toilet. Untuk yang poin terakhir, menyelesaikan aksi terakhir gerakan untuk peluncuran. Salah satu realisasi paling menginspirasi yang terjadi di pameran Samudra Biru dan menurut pendapat kami salah satunya yang paling berkah adalah perubahan besar dalam persepsi orang tentang kreativitas dan nilai mereka sendiri dan orang lain. Mungkin itu presentasi dari kami untuk penutup. Saya kembalikan kepada Pak Yuda. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila masih terdapat kekurangan, kami dari kelompok 6 mengucapkan permintaan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.